Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mahasiswa pengantar ilmu hukum yang saya hormati, semoga semua sehat selalu ya. Saya hari ini akan menyampaikan materi tentang hukum dan masyarakat. Jadi begini, sebelum kita masuk kepada hubungan hukum dan masyarakat, ada satu teori ya yang sangat mapan di dalam hubungan hukum dan masyarakat dalam kajian sosiologi hukum, yang teori itu dilekatkan pada Roscoe, tetapi dalam beberapa penelusuran ternyata sulit ditemukan juga itu apakah asli dari Roscoe atau bentukan sarjana hukum yang lain. Tapi teori ini menarik karena walaupun bukan dari Roscoe, pada kenyataannya di lapangan dan di era sekarang itu masih relevan, yakni law as social engineering, di hukum itu sebagai rekayasa sosial. Nah, terlepas ini apakah dari Roscoe atau dari sarjana hukum lain, yang pasti dalam beberapa kehidupan nyata sampai sekarang ini masih menjadi kenyataan bahwa hukum itu memang sebagai rekayasa sosial. Nah, hukum sebagai rekayasa sosial itu ada beberapa konsep yang bisa kita temukan dalam lapangan hukum kita, yakni kita mengenal ada idealitas hukum ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945 atau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya, nah kita di situ akan menemukan apa yang disebut dengan idealitas hukum, yakni hal-hal yang diinginkan oleh hukum, hal itu berlaku bagi masyarakat. Nah, itu idealitas hukum. Nah, berarti ya relevan dengan teori yang saya sebutkan tadi, hukum sebagai rekayasa sosial. Jadi hukum sebagai rekayasa sosial itu hukum diproyeksikan oleh si pembuat hukum, yakni negara, agar membuat rekayasa sosial, agar mengarahkan masyarakat pada kondisi tertentu, agar masyarakat bisa terpenuhi gitu. Nah, itu sama dengan idealitas hukum. Nah, kalau kita lihat di Pancasila, nah itu sebenarnya idealitas hukum itu di Pancasila itu di ketuhanan. Berarti negara ini mendambakan sebuah masyarakat yang religius, terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti negara mendambakan semua rakyat Indonesia ini hidup dalam keadilan dan keberadaban. Kemudian persatuan Indonesia, berarti negara mendambakan rakyat Indonesia hidup dalam persatuan, dan seterusnya sampai keadilan sosial itu. Nah, kemudian kalau kita melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita juga akan menemukan di situ ada idealitasnya ya, di pembukaan itu ya, tujuan bernegara terutama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut serta perdamaian abadi, keadilan sosial itu, dan itu idealitas hukum ya. Jadi negara ketika membuat hukum itu ideal arah pembuatan hukum itu harus mengarahkan pada kondisi seperti itu, kondisi keadilan, perdamaian, dan seterusnya. Kemudian batang tubuh. Nah, kalau kita melihat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kita juga akan menemukan idealitas hukum. Nah,
Idealitas hukumnya di batang tubuh mulai dari pasal 1 sampai terakhir ya. Ya, kalau kita lihat di pasal 28A sama hak hidup, terus pasal 33 tentang ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat, itu berarti idealitas. Nah, oleh sebab itulah maka yang idealnya itu memang ada dalam konstitusi. Konstitusi itu hukum yang ideal ya. Yang ideal. Makanya dia abstrak dan perlu diturunkan kembali ke peraturan setelahnya. Nah, kemudian kalau kita lihat kenyataan hukum, ini kenyataan maksudnya masih kenyataan ya, kenyataan tertulis ya. Kita akan melihat peraturan perundang-undangan mulai undang-undang. Nah, undang-undang peraturannya itu lebih konkret ya, walaupun dia belum terlalu teknis ya, karena masih membutuhkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau peraturan menteri untuk melaksanakannya. Tapi dia lebih konkret daripada Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah kita nanti akan menemukan banyak contoh ya, bagaimana keberadaan undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan itu diuji apakah sudah sesuai dengan idealitas hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum dan masyarakat, salah satu cara kita mengukur sebuah hukum apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum, salah satunya adalah menguji keberadaan undang-undang itu apakah sudah sesuai dengan idealitas hukum. Nah, dalam kajian hukum tata negara itu disebut sebagai judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ya terhadap satu undang-undang ya. Undang-undang diuji dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita kemudian akan belajar lebih konkret lagi apa yang diinginkan dari kajian hukum dan masyarakat. Hukum telah berfungsi untuk sebagai alat untuk melindungi kepentingan modal. Ya, idealnya memang seperti itu. Tetapi yang nanti menjadi pertanyaan, modal siapakah yang dilindungi? Apakah pelindungan kepentingan modalnya itu dilakukan secara adil? Nah, kalau nggak adil itu yang masalah. Jadi kalau ada kata-kata hukum digunakan untuk melindungi kepentingan modal, ya jangan langsung stereotip negatif ya. Ya wajar, hukum itu harus ada untuk melindungi kekayaan, untuk melindungi properti, untuk melindungi modal ya. Memang hukum digunakan untuk melindungi kepentingan. Nah, yang menjadi masalah nanti kepentingan masyarakat yang mana? Apakah hanya masyarakat segelintir saja atau seluruh masyarakat? Terus perlindungannya itu dilakukan secara adil atau tidak? Nah, itu yang nanti bisa digugat. Ya. Kemudian institusi hukum juga telah dibangun untuk melaksanakan hukum tanpa melihat apakah hukum tersebut memberikan keadilan atau tidak. Maksud dari kata-kata ini begini. Awalnya pembentukan institusi hukum yang terdiri dari seluruh perangkat hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya, terus lembaga pemasyarakatan, kemudian advokat, itu diproyeksikan untuk mengawal penegakan hukum. Nah, ketika sudah berbicara mengenai prakteknya, ya, walaupun kemudian terkesan ada ketidakadilan, maka fokus
Dan cara pandang kita jangan hanya melihat pada adanya ketidakadilan pada kasus tertentu, tetapi lihatlah keberadaan institusi hukum itu sebagai penegak hukum. Nah, maka kemudian dalam beberapa kasus ya memang terdapat disparitas atau kesenjangan-kesenjangan yang ideal dari satu penegak hukum yang harusnya selain memberikan kepastian hukum juga memberikan keadilan hukum ya, tapi dalam kenyataannya memang ada disparitas seperti mengabaikan kaum marginal dan tidak melindungi kepentingan dan hak-hak kelompok miskin, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM seperti hak sipil politik maupun hak ekonomi sosial budaya. Nah, oleh sebab itulah ketika hukum yang ternyata hanya bernalar untuk kepastian dan mengabaikan keadilan itu ternyata telah terpositivisasi ya, merajalela, maka perlu dikembalikan lagi peran ke hukum yang lebih responsif, konstruktif. Nah, dan itu harus dikembalikan lagi responsif dan konstruktif itu berdasarkan penyelenggaraan konstitusi ya. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Nah, maka kewajiban negara ini to promote untuk mempromosikan, to protect untuk melindungi, to fulfill untuk memenuhi. Menghormati ini maksudnya tidak campur tangan ya. Untuk melindungi itu supaya kepentingan hukum satu orang itu negara harus memastikan supaya orang lain tidak mengambilnya. Kemudian untuk memenuhi, untuk ini maksudnya memfasilitasi, menyediakan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tugas begini. Jadi begini ya, kamu baca tulisan saya, ya baca tulisan saya di jurnal, kemudian carilah contoh produk hukum yang merepresentasikan rekayasa sosial positif atau negatif. Nah, positif atau negatif. Caranya begini, buka di Google Scholar. Ini Google Scholar ya. Scholar.google.com. Terus ketik nama Faik Tobroni. Oke, Faik Tobroni kan. Ini terus masuk user Faik Tobroni. Klik. Oke, banyak sekali tulisan saya. Kemudian ambil salah satu buku yang kira-kira kamu mau analisis. Contohnya begini. Putusan nomor 74 PUU ini kamu klik. Ambil. Oh, ini enggak keluar. Kalau enggak keluar berarti caranya begini. Nah, di copy, terus kemudian copy paste. Nah, ini keluar. Oke. Nah, ini ketul. Nah, nanti kamu baca tulisan saya. Untuk mendapatkan versi lengkapnya, klik di full text ini, PDF. Nah, download this PDF file.
Oke. Nah, kamu nanti berarti mencari apa rekayasa sosial yang diinginkan dari eh, putusan nomor 74 PUU garis miring 2014 ini. Ya, apa yang diinginkan? Rekayasa sosial apa? Nah, tinggal melihat nanti nilai idealitas yang ingin dibangun oleh putusan ini apa berarti? Ya, baca di abstraknya, Oma. Ya, baca, Oma. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 74 garis miring PUU 12 garis miring 2014 meninggalkan harapan yang belum terpenuhi, yakni rumusan standar konstitusional sebagai pertimbangan dalam pemberian dispensasi umur perkawinan. Makalah ini akan menjawab alasan mengapa MK menolak merumuskannya. Bagaimana standar konstitusional yang bisa dirumuskan? MK menolak permohonan pemohon judicial review untuk menjadikan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya standar pemberian dispensasi umur perkawinan. Nah, berarti apa? Rekayasa sosial yang diinginkan itu apa? Nih, rekayasa sosial yang diinginkan adalah MK menolak menggunakan alasan kehamilan di luar perkawinan sebagai satu-satunya standar pemberian dispensasi umur perkawinan. Penolakan ini mengisyaratkan MK menganggap bahwa hal itu merupakan open legal policy. Suatu saat bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Nah, ini ya rekayasa sosial. Nah, tugasmu nanti mencari tulisan-tulisan lain. Cari dari tulisan-tulisan saya ini yang berkaitan dengan hukum. Ada 20 tulisan ya. Nah, kamu cari rekayasa sosial apa? Rekayasa sosialnya positif atau negatif? Ya, berarti setiap orang 3 tulisan ya. 3 tulisan. Setiap orang 3 tulisan. Tulisan saya maksudnya. Ambil dari 3 tulisan saya. Terus kemukakan apa rekayasa sosial yang akan dibangun oleh satu hukum yang saya bahas dalam jurnal tersebut. Nah, kemudian berilah penilaian menurut pemahamanmu positif atau negatif. Rekayasa sosialnya positif atau negatif. Positif atau negatif. Nah, ini ditulis ya, minimal setengah halaman, spasi 1, kertas A4, dikumpulkan di e-learning. Oke, nanti saya setting e-learningnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.